Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Salam hormatku selalu, salam santunku selalu. Semoga kita selalu tetap di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Makrifat itu tak butuh dalil. Jadi sesungguhnya orang-orang yang sudah bermakrifatullah itu sudah tak butuh dalil lagi. Hanya orang-orang yang belum bermakrifatlah yang butuh dalil. Hanya manusia-manusianya lah yang butuh dalil. Ketika sudah bermakrifatullah, maka sudah tak butuh dalil lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, karena sesungguhnya adanya dalil itu untuk penegasan hukum dan aturan-aturan hawa nafsu manusia itu sendiri yang seolah-olah bisa mengenal Tuhannya. Sementara selamanya hawa nafsu, sementara selamanya manusia takkan pernah bisa mengenal Tuhannya. Meskipun dalil-dalil seluruh dunia, seluruh langit dikerahkan, maka semua dalil-dalil itu untuk pemuas hawa nafsu manusianya saja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah bermakrifatullah, maka sudah tak butuh dalil lagi. Kenapa? Karena yang ada ya hanya Allah. Karena yang bisa bermakrifat hanyalah Allah. Sementara manusia, jangankan makrifat kepada Allah, makrifat atau tahu kepada diri manusianya saja tidak bisa, apalagi tahu, apalagi makrifat kepada Tuhannya. Maka dari itu, dalil-dalil itu hanyalah untuk mengatur manusianya agar manusianya bisa meniti jalan untuk kembali kepada Tuhan, agar manusia mau meninggalkan syariat-syariatnya, agar manusia mau meninggal torekoh-torekohnya, agar manusia bisa meninggalkan hakikat-hakikat kemanusiaannya, agar manusia bisa meninggalkan manusianya yang merasa bermakrifat, sehingga setelah ditinggalkan semua, maka hancurlah diri manusianya. Maka sudah tak tahu apa-apa lagi. Bila sudah sampai mi'raj, bila sudah sampai wusul, bila sudah sampai tajalli, bila sudah sampai mijil kepada Raumone, bila sudah mijil kepada Gustine, bila sudah sampai kepada Tuhannya, maka manusianya sudah tak bisa bermakrifat lagi. Maka tak butuh dalil lagi. Mana mungkin Allah butuh dalil?
sedangkan ma'rifatullah ya hanya Allah, sementara ma'rifatullah ya hanya la ilaha illallah. Akan tetapi yang butuh dalil itu hanyalah inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi siapakah yang nyata? Siapakah yang wujud? Siapakah yang ada? Siapakah yang hadir? Siapakah yang hidup, yang berpuasa di dalam dada dan di dalam hati, nyawa, jiwa, roh ini selama ini? Selama ini kan diri kita yang merasa punya nyawa. Sementara ini kan kita yang merasa punya jiwa. Sementara ini kan kita yang selama ini merasa punya hati, punya roh, dan punya kehidupan ini. Inilah yang dimaksud inna syaitana lakum aduwwum mubin. Inilah musuh-musuhmu, musuh-musuh manusia yang nyata. Jadi iblis dan setan itu tidak goib, tapi nyata. Siapakah dia? Diriku ini loh iblis itu sendiri. Diri kita ini loh iblis itu sendiri yang selama ini sok makrifat kepada Tuhannya. Padahal yang dituhankannya hanyalah dirinya sendiri selama ini. Maka semua dalil-dalil yang diunggah, dalil-dalil yang digali itu hanyalah untuk pemuas setannya sendiri, hanyalah untuk pemuas iblisnya sendiri, hanyalah untuk pemuas hawa nafsunya sendiri, agar dikatakan sudah ma'rifatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sejatinya manusia yang belum bermakrifat kepada Allah, yang belum tahu Allah, yang hanya di dalam hatinya bermakrifat kepada hawa nafsunya sendiri, yang mana di dalam hatinya tahu kepada dirinya sendiri, maka butuh banyak dalil untuk menuai, untuk membangkitkan kebanggaan-kebanggaan, kemuliaan-kemuliaan hawa nafsunya di sisi manusia yang lain. Kenapa? Karena yang disembah, karena yang diabdi bukan Allah, tapi masih menyembah manusia. Manusia menyembah manusia, manusia menyembah dirinya sendiri, manusia menyembah hawa nafsune dewe-dewe. Maka banyaklah dalil-dalilnya. Jadi sesungguhnya bila manusia sudah tak cinta lagi kepada hawa nafsunya, manusia yang sudah tak cinta lagi kepada makrifatnya, manusia yang sudah tak cinta lagi kepada kewujudan dirinya, manusia yang tak cinta lagi kepada kehidupan dirinya, manusia yang sudah tak cinta lagi kepada kekuasaan dirinya, melainkan semuanya hanyalah milik Tuhannya, mana mungkin butuh dalil lagi. Sudah tidak ada dalil lagi. Manusianya sudah tidak jadi Tuhan, karena manusianya sudah dijaga Tuhan, manusianya sudah dipelihara Tuhan, manusianya sudah dicukupi Tuhan, maka sudah bebas manusianya dari hukum-hukum kemanusiaannya, karena manusianya rela ridho kembali kepada Tuhannya, alias mutu qoblal maut, kembali kepada Allah. Inilah bukti bahwa manusia yang di surga sudah tak butuh aturan-aturan lagi, sudah tak butuh dalil-dalil lagi. Hanya manusia yang masih duduk manis di dalam nerakanya Allah, manusia yang masih duduk manis di dalam hawa nafsunya, manusia yang masih duduk manis di dalam alam barzah yang penuh dengan api yang membara ini. Inilah manusia yang butuh dalil untuk menyelamatkan dirinya dari dirinya di hatinya.
Contoh Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad butuh dalil, sementara Nabi Muhammad tak ada, sementara Nabi Muhammad tak menjadi Tuhan, sedangkan Nabi Muhammad tak punya kuasa di dalam melempar dan di dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad butuh dalil lagi, sementara yang berkuasa, sementara yang memelihara, sementara yang mencukupi hanyalah Tuhannya saja di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah bukti yang sangat amat nyata. Jadi manusia-manusia yang sudah lillah, manusia-manusia yang sudah bermakrifat, yang sudah tidak bermakrifat lagi kepada dirinya, apalagi kepada Tuhannya, maka itulah yang dimaksud mutu qoblal maut. Manusia yang sudah ketemu dengan hakikat diri sejatinya, yang mulanya tak ada, maka kembali tak ada. Bagaimana mungkin yang tak ada butuh dalil? Jadi manusia yang merasa ada inilah yang butuh banyak dalil. Bagi hawa nafsu yang beringas inilah yang butuh banyak dalil untuk jalan kembali kepada Tuhannya. Bila sudah kembali kepada Tuhannya, sudah tak butuh dalil lagi. Kenapa wong sudah mati? Contoh logikanya ketika kita tidur nyenyak. Apakah berlaku dalil-dalil itu? Apakah berlaku hukum-hukum itu? Apakah masih menyentuh diri manusianya aturan-aturan bila manusianya tertidur? Maka sudah tak ada aturan lagi. Jadi aturan-aturan itu hanyalah bagi orang-orang yang merasa bangun, bagi orang-orang yang merasa hidup, bagi orang-orang yang merasa ada, bagi orang-orang yang merasa berkuasa atas diri manusianya di hatinya. Maka itulah dalil-dalil dibutuhkan untuk apa? Untuk mengerangkeng, untuk menghukum, untuk membelenggu, untuk memenjarakan hawa nafsu yang beringas ini. Ya termasuk saya. Jadi guna dalil-dalil itu didatangkan untuk menghukum, untuk membelenggu, untuk memenjara hati-hati manusia yang sudah ingkar kepada Tuhannya. Karena manusianya yang merasa jadi Tuhan, ya digembleng, ya dihukum dengan dalil-dalil hawa nafsu, dalil-dalil kemanusiaannya, agar manusia tidak ingkar lagi kepada Tuhannya. Akan tetapi dalil-dalil yang selama ini ada bukan untuk kembali kepada Allah, malah untuk bangga-banggaan saja, malah untuk mulia-muliaan saja, merasa diri kita yang lebih pandai daripada manusia lain, hanya untuk kebanggaan diri kita agar dikatakan sudah ma'rifatullah, padahal tambah jauh dari Allah. Apa maknanya tambah jauh dari Allah? Manusianya yang merasa bermakrifat, berarti Allahnya kan tidak tahu apa-apa, Allahnya kan tidak ada, Allahnya kan tidak wujud, Allahnya kan masih gaib. Tambah jauhlah manusianya dengan dalil-dalil kemanusiaannya. Maka untuk lekas sampai kepada Tuhannya, maka tak perlu dalil lagi. Kenapa? Manusianya sudah rela, ridho pulang kepada Allah yang berhak atas dalil-dalil untuk seluruh manusia yang masih merasa jadi Tuhan, untuk manusia yang masih tersesat dari jalan Tuhan. Maka dalil-dalil itu diperlukan untuk manusia-manusia yang masih tersesat dari jalan Tuhannya agar bisa sampai kepada Tuhannya. Dan bila sudah sampai kepada Tuhannya, sudah tak bawa dalil-dalil lagi. Kenapa? Sudah habis
base manusianya. Bagaimana manusianya bisa makrifat kepada Tuhannya, makrifat kepada diri manusianya saja tak bisa, apalagi menyaksikan Tuhannya. Inilah bukti bahwa makrifatullah itu tak butuh dalil. Makrifat hawa nafsulah yang butuh banyak dalil, sehingga untuk memperkokoh, untuk memperhalus, dan untuk memulia-muliakan hawa nafsunya sendiri dengan dalil-dalil itu, agar manusia yang lain menyangka, menilai kita ini orang-orang yang makrifat, orang-orang yang agung, orang-orang yang harus dihormati. Akan tetapi hakikat orang-orang yang sudah tak bermakrifat lagi kepada dirinya, dan hakikat orang-orang yang sudah bermakrifatullah sudah tak butuh kemuliaan lagi, sudah tak butuh kebanggaan lagi, sudah tak butuh kebesaran lagi. Kenapa? Karena kebesaran, kebanggaan, kemuliaan bukan milik manusianya, tapi milik Tuhannya, milik uripe Allah. Jadi inilah yang dimaksud manusia yang sudah ketemu dengan baiat, maka enjoy saja hidupnya di dunia ini. Kenapa? Karena sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Karena yang bisa apa-apa. Kenapa? Karena yang bisa bersiapa-siapa hanyalah Tuhannya sendiri. Maka dari itu manusia-manusia yang sudah sampai kepada pintu baiatnya sudah tak butuh dalil lagi. Yang ada hanyalah dalil Tuhannya yang berkuasa atas diri manusianya. Yang ada hanyalah kehendak Tuhannya kepada diri manusianya. Yang ada hanyalah kekuasaan Tuhannya yang ada pada diri manusianya. Seolah-olah manusia lain melihat manusianya yang ada. Kenapa? Karena manusianya masih melihat manusianya. Namun bagi Allah, bila manusianya sudah tak ada lagi di dalam hatinya, yang ada hanyalah Tuhannya, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Maka manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, yang sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah tak butuh dalil-dalil lagi. Hanya manusianya yang merasa jadi Tuhanlah yang butuh banyak dalil. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.